Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English lesson. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris. How are you today? Semoga senantiasa sehat selalu ya di masa pandemi seperti ini. Kesehatannya dijaga, jangan sampai ngedrop, because we are going to meet in the next week, inshallah, and therefore we have to protect or to maintain our healthy. So let's get started. Responding to suggestion. Ya, minggu kemarin kita udah belajar tentang giving and asking for suggestion. Nah, pada saat kita memberikan atau meminta suggestion, tentu di sana ada respon ya. Jangan sampai kita memberi atau misalkan ada orang meminta saran kepada kita dan kita tidak tidak merespon gitu ya. So the response to a suggestion is an appreciation. Jadi respon terhadap sebuah saran itu merupakan sebuah apresiasi gitu ya. Untuk menghargai bahwa untuk menunjukkan bahwa kita menghargai saran dari orang lain. Because when people giving their suggestion, they sacrifice atau misalkan they make effort for that. Jadi mereka itu ibaratnya mengorbankan pikiran mereka untuk memberikan saran terbaik untuk kita. So therefore the response to suggestion is an appreciation. Jadi respon terhadap sebuah saran itu merupakan apresiasi. In response to a suggestion, you can accept it or decline it. Ya, jadi untuk sebuah respon kepada saran itu ya, respon untuk sebuah saran itu, kalian bisa menerima saran tersebut atau menolaknya. Nah, ini tentu merupakan jawaban pasti ya. Jangan sampai ada orang ngasih suggestion, terus kita diam-diam aja gitu. Dan orang nggak tahu gitu apakah saran mereka itu diterima atau tidak. So it's better for us to say to them whether we can accept it or decline it. Jadi lebih baik kita ngasih tahu ke mereka apakah kita akan menerima saran tersebut, walaupun saran yang diterima tidak selalu dilaksanakan ya. Yang penting ada penerimaan dulu or decline it, atau misalkan langsung ditolak gitu ya. Mungkin sarannya terdengar aneh, atau misalkan tidak masuk akal, then if we have to decline it, we decline it. Kalau misalkan kita ya harus menolak saran tersebut, ya berarti kita tolak gitu ya. But for sure, tentu saja itu menolaknya dengan cara yang halus. Jangan sampai melukai hati orang yang sudah memberikan saran kepada kita. So when you accept the suggestion, you can say that's a good idea, or it sounds good, or thanks, I'll do that. Nah, that's a good idea ini menunjukkan bahwa ide yang diberikan orang lain, atau misalkan saran dari orang lain itu terdengar sangat bagus gitu ya. That's a good idea. So we really appreciate and we consider the suggestion to be a good idea and we want to do it gitu ya. Jadi kalau that's a good idea ini condong ke menghargai, mengapresiasi, dan akan kemungkinan besar melakukan ide tersebut. So, if you think that you will do the suggestion, then you can say that's a good idea. Nah, that's a good idea ini untuk respon saat kita ingin melakukan suggestion atau saran tersebut. Yang kedua, it sounds good. Nah, it sounds good ini menghargai bahwa saran yang diberikan orang lain itu bagus, gitu ya. Tapi memang belum tentu kita melaksanakan saran tersebut. So, we can say it sounds good. Nah, nanti kesannya bisa ditambahin, misalkan sounds good, but I think bla bla bla, misalkan gitu ya. Ini untuk menghargai bisa, it sounds good, tapi memang belum tentu kita melakukan ide tersebut. Jadi kita masih belum yakin gitu lah
dengan apa yang akan kita lakukan, tapi saat orang lain memberi saran, dan saran itu terdengar bagus gitu untuk kita. So we can say it sounds good. Yang ketiga, thanks, I'll do that. Ya, terima kasih. Biasanya lengkap gitu ya. Thanks for the suggestion. Terima kasih atas sarannya, I'll do that. Ya, saya bakal ngelakuin saran tersebut. Gitu. So, yang ketiga ini udah hampir pasti ya, udah hampir pasti kita akan melakukan. Karena kita udah bilang itu, I'll do that. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukannya, mungkin kita tidak menghargai orang tersebut. Walaupun kita udah bilang thanks, and we say I'll do that, tapi kalau kita tidak melakukannya, then we lie to them. Kita bohong lah ke mereka kalau misalkan kita tidak melaksanakan atau tidak melakukan saran tersebut. And declining suggestion. Nah, ini decline ini kita bisa menolak suggestion yang diberikan oleh orang lain dengan cara yang pertama, that's a terrible idea. Idenya kurang bagus lah. Sebenarnya terrible di sini itu artinya buruk ya, tapi bukan menghina gitu. Kalau misalkan menghina itu kayak you don't have a brain, misalkan gitu, itu menghina gitu ya. Mengatakan bahwa orang tersebut tidak punya otak itu parah lah. Gitu. Tapi kalau misalkan that's a terrible idea, ini masih bisa acceptable, masih bisa diterima. Gitu. Nah ini it sounds good, but I prefer blah blah blah. Gitu. Ya terdengar bagus, tapi saya lebih memilih misalkan orang memberikan saran kepada kita untuk melakukan suatu kegiatan di weekend, gitu ya. And we say it sounds good, but I prefer sleep, gitu ya. Bagus sih itu untuk melakukan aktivitas di akhir pekan, tapi saya lebih milih tidur, misalnya gitu. It sounds good, but I prefer sleep for the weekend. And number 3, I think I have a better option. Nah, misalkan kita lagi ada di suatu suatu kumpulan, misalkan dengan teman-teman, dan satu orang ngajak nih, misalkan, let's go to the mall. Ayo kita pergi ke mall. Then one person say, no, I don't want to go to mall. Saya nggak mau gitu pergi ke mall. I think I have a better option. Ya, tapi ya saya punya opsi yang lebih bagus. What if we go to the jungle misalnya? Nah, gimana kalau misalkan kita pergi ke hutan gitu. So, nomor 3 ini, we give another option for the suggestion. Jadi kita punya opsi yang lebih baik untuk saran yang diberikan oleh orang lain. Number 4, I'm not sure. Saya tidak yakin. I'm not sure about that. Nggak yakin lah. Misalkan kita disarankan untuk memilih warna biru, jaket warna biru. Misalnya kita bingung untuk memilih warna jaket baru, terus teman kita menyarankan untuk memilih warna biru. And you say, I'm not sure. Nggak yakin nih, ini bagus di saya, misalkan gitu. I'm not sure it will good on me. Gitu. Nggak yakin lah kalau misalkan itu bisa bagus gitu untuk saya. Gitu. So, after accepting or declining, then we have pertengahan lah gitu antara ya atau tidak. So when you doubt about a suggestion given to you, you can say I'll think about it later. Nah, kalau misalnya kalian ragu tentang suggestion, tentang saran yang diberikan kepada kalian, kepada kita gitu ya, then you can say I'll think about it later. Ya dipikir-pikir dulu lah gitu. Tapi ya biasanya kita menambahkan waktu untuk memberitahu ke mereka. Misalkan, I'll tell you in 2 days, gitu ya. Nanti dikasih tahu lah setelah 2 hari, atau 2 hari kemudian. I'll tell you in a week, misalkan gitu. I'll tell you a month later, itu bisa juga. Jadi yang penting setelah bilang I'll think about it later, kita menambahkan kapan kita akan memberitahukan jawaban kita kepada orang tersebut. Misalkan kita
nggak betah di sekolah, terus orang lain suggest atau menyarankan, mending pindah aja gitu. So we have time to think. Kita punya waktu untuk berpikir apakah kita bakalan jadi pindah sekolah atau enggak gitu. So we say, I'll think about it later. I'll tell you in 2 days, misalnya gitu. Nantilah dipikir-pikir dulu, 2 hari lagi lah dikasih tahu jawabannya. Nah, gitu bisa. Nah, ini for example, ada Jack, ada Danny, ada Ben, and Jack said, do you guys have any plan for the weekend? Danny said, no, I don't have any. Ben, yeah, I'm not planning for anything. And Jack asked, what if we go to Bali? Danny agreed, and he said, I think that's a great idea. But Ben is not sure, so he said, I'm not sure about that. Ini si Jack ngajak pergi ke Bali di akhir pekan. Terus si Danny menerima ide tersebut, setuju gitu ya. Tapi si Ben enggak. And we have Danny and Ben. Danny said, I think that's a great idea because he agree. Karena dia setuju. So he said, I think that's a great idea. Tapi Ben dia nggak yakin bisa pergi ke Bali di akhir pekan gitu ya. Mungkin karena dia tidak planning for anything tadi katanya. Mungkin menjalani hari-harinya di rumah aja gitu. So he said, I'm not sure about that. Enggak lah, nggak yakin lah. Emang bisa gitu ke Bali lagi PPKM misalnya gitu. So this is the example. And we have exercise as always. I have a suggestion. What if we use Google Meet for the next meeting? Nah, ini exercise-nya, you give your response ya. I have a suggestion. What if we use Google Meet for the next meeting? Ini suggestion-nya ini. And you have to respond it in the comment section. Ya, jadi exercise-nya cuma respon ke saran yang ini. And we can see your answers. Kalau misalnya banyak yang minta Google Meet for the next meeting, then we may use Google Meet for learning gitu ya, for the next meeting. So all you have to do is responding to this suggestion, respond in the comment section. And if there are many people who want Google Meet for the next meeting, then we will have, inshallah, Google Meet for the next meeting. So thank you. That's all. That's the material for today. I hope you enjoy it. I hope you learn something new. And thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.